بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله أولا وآخرا. Segala puji bagi Allah di awal dan di akhir. Dia yang memiliki karunia atas semua nikmat ini. Dia yang mentakdirkan kita bisa semangat untuk menuntut ilmu. Sejak 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi, Allah sudah takdirkan itu semuanya. Dan Allah juga yang memberikan kekuatan kita untuk mau mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang memberikan kita rezeki berupa kitab, pena, televisi, radio, sehingga kita bisa menyimak berbagai kegiatan ilmiah dan kajian Islam. Dia yang mentakdirkan, dia yang menggerakkan hati kita, dia yang memberikan kekuatan, dia yang memberikan kita rezeki agar kita bisa menjalani ibadah-ibadah ini. Dan dia juga yang memberikan kekuatan sehingga kita bisa menjalani kajian kita ini sampai selesai insyaAllah. Maka segala puji bagi Allah di awal dan di akhir. InsyaAllah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kebaikan yang sudah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis-hadis pokok dalam agama Islam yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam karya beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari ini kita memasuki pembahasan hadis yang ke-11. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi. Qala hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau. Beliau mengatakan, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat ini. Tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasanun sahih. Hadis ini adalah riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi dan dihukumi sebagai hadis hasanun sahih. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Dikatakan radhiyallahu anhuma karena beliau adalah seorang sahabat dan ayahanda beliau juga adalah salah satu sahabat utama. Karena beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Kita mengetahui Ali bin Abi Talib adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sebagai menantu beliau. Sedangkan Al-Hasan bin Ali adalah putra dari Ali bin Abi Talib dari pernikahan beliau dengan Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Hasan adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah cucu yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka tidak heran kalau beliau disebut sebagai kesayangan, raihanah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, beliau mengatakan huma raihanataya minal jannah. Naam, afwan. Beliau mengatakan huma raihanataya minad dunya. Keduanya yaitu Al-Hasan dan Al-Husain adalah di antara raihan saya di dunia. Para ulama berbeda pendapat tentang arti raihan di sini. Karena pada dasarnya raihanah itu adalah bunga yang memiliki bau yang sangat harum. Maka perumpamaan Al-Hasan bin Ali dan Al-Husain bin Ali adalah seperti bunga yang harum yang biasa dicium, memiliki bau semerbak seperti raihanah di akhirat, tapi adanya di dunia. Di antara para ulama ada yang menafsirkan hal ini sebagai kesayangan, karena raihan juga bisa berarti sesuatu yang kita tenang di sampingnya, sesuatu yang kita bisa merasakan ketenangan bersamanya. Maka ini bisa berarti kesayangan. Dan tidak heran kalau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah cucu pertama. Kita mengetahui seorang ayah ya kadang memiliki perasaan yang biasa saja pada anaknya. Tapi perasaan sayang itu menjadi lebih besar ketika berbicara tentang cucu. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah memiliki cucu bisa merasakan ini. Perbedaan antara perasaan seorang ayah kepada anaknya dengan perasaan seorang kakek kepada cucunya. Itu sering lebih besar perasaan cinta seorang kakek kepada cucunya. Apalagi kalau itu adalah cucu yang pertama. Maka tidak heran kalau Nabi Muhammad SAW menyebut Al-Hasan dan Al-Husain sebagai raihanatan, sebagai dua cucu kesayangan beliau. Dan dalam sebuah hadis yang lain yang menjelaskan keutamaan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna bni hadha sayyid wa sayuslihu Allahu bihi baina ta'ifataini 'azimataini minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini, yakni cucuku ini adalah seorang pemimpin. Dan dia akan mendamaikan antara dua kelompok besar umat Islam. Sebuah sabda dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW jauh hari sebelum perdamaian itu terjadi. Tapi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau sampaikan bahwasanya suatu saat Al-Hasan bin Ali akan mendamaikan dua kelompok besar umat Islam. Yang terjadi pada tahun 40 Hijriah, di mana pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan berselisih paham masing-masing dengan ijtihadnya. Kemudian Al-Hasan bin Ali yang menjadi juru damai saat itu dengan turun dari khilafah dan kepemimpinan beliau. Beliau menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada kelompok Muawiyah. Sehingga akhirnya umat Islam yang awalnya berseteru, bertikai, menjadi damai setelah itu. Dan itu sebagai bukti juga atas benarnya sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, khilafatun nubuwati ba'di 30 sanah. Khilafah atau kepemimpinan pengganti kenabian setelahku itu ada 30 tahun. Kemudian setelah itu Allah memberikan kekuasaan kepada yang Dia kehendaki. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka khilafah berlangsung dari zaman Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, selanjutnya ada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu adalah memungkas khilafah. Khilafatun nubuwah selesai di situ.
Kemudian pemerintahan dalam Islam berubah menjadi sistem kerajaan. Dan yang menjadi raja yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan itulah penafsiran dari sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memberikan kuasa atau kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan ini adalah Muawiyah radhiyallahu an. Juga dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, huma sayyida syababi ahlil jannah. Keduanya yaitu Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua pemimpin pemuda surga. Dua pemimpin pemuda surga. Ini juga adalah sesuatu yang harus kita yakini. Kita, umat Islam dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya ini akan terjadi, yaitu bahwasanya Al-Hasan dan Al-Husain akan menjadi pemimpin bagi para pemuda di surga kelak. Kenapa? Karena kabar ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih kepada kita. Maka wajib bagi umat Islam untuk mengimani hal ini. Ya, jadi hadis ini adalah hadis riwayat dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang meninggal pada tahun 49 Hijriah. Dan dalam hadis ini beliau menyampaikan sebuah pesan yang beliau hafal dari Rasulullah SAW. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memilih hadis ini menjadi hadis yang ke-11 dari rangkaian Arba'in Nawawiyah, yang mengingatkan kita pada hadis yang lain yang merupakan hadis yang ke-6. Hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Sungguh yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang rancu, meragukan, syubhat, yang banyak orang tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang jatuh dalam syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haula al-hima yushiku ay yarta'a fihi. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan para raja. Kalau dia menggembala di situ, maka dia akan jatuh, dia akan masuk dalam tanah larangan tersebut. Jadi hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini menegaskan apa yang disebutkan dalam hadis An-Nu'man bin Bashir. Maknanya sama, yaitu ketika kita dihadapkan pada perkara-perkara syubhat, maka seorang muslim sikapnya adalah menghindari syubhat tersebut, meninggalkannya, menjauhinya, dan juga menjauhkannya. Dalam perkara-perkara yang jelas halalnya, kita bisa dengan yakin melakukannya. Dalam perkara-perkara yang jelas haram, kita juga dengan yakin meninggalkannya. Namun perkara-perkara yang syubhat, yang masih rancu, maka kewajiban kita adalah meninggalkan perkara syubhat itu. Tugas kita, sikap kita adalah meninggalkan perkara syubhat itu. Dan kita sudah jelaskan bahwasanya perkara-perkara syubhat adalah perkara yang kita tidak mengetahui hukumnya dengan pasti. Kita tidak yakin dengan hukumnya secara pasti. Baik karena permasalahan-permasalahan itu diperselisihkan hukumnya di antara para ulama, atau karena sedikitnya ilmu kita akan perkara itu. Di sini kita mengambil sikap hati-hati dengan meninggalkan syubhat itu.
Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau ada suatu permasalahan yang diperselisihkan hukumnya di antara para ulama, kemudian sampai saat kita diuji dengan perkara itu kita tidak mengetahui hukumnya yang kita yakini, hukumnya yang meyakinkan, maka hendaknya kita memilih hukum yang lebih berat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, orang-orang menyangka bahwasanya wara' itu sulit. Adapun bagi saya wara' itu ringan. Tidaklah saya dihadapkan pada dua perkara, kecuali saya akan memilih yang lebih berat di antara keduanya. Fada' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tidaklah saya dihadapkan pada dua perkara, kecuali saya akan memilih hukum yang lebih berat. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Beliau mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini. Karena berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan sebuah hukum, yaitu al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu, hukumnya adalah mustahab, dianjurkan. Sebagian lagi memperinci dengan mengatakan kalau para ulama berbeda pendapat dalam suatu hukum antara wajib dengan sunnah, maka di sini kita mengambil pendapat yang wajib. Kenapa? Karena lebih hati-hati. Ketika misalnya para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat jamaah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau kita bisa menimbang-nimbang dalil kedua belah pihak, kita bisa membandingkan mana yang lebih kuat dari keduanya, dan kemudian kita sampai kepada keyakinan bahwasanya salah satu dari dua pendapat itu adalah pendapat yang kuat, yang lebih kuat, maka di situ kita mengambil pendapat sesuai dengan hasil studi kita, hasil perbandingan yang sudah kita lakukan. Adapun kalau sampai kita diuji dengan sholat jamaah, kita masih ragu, masih rancu, masih belum tahu, maka di sini kita mengambil pendapat yang lebih berat, yaitu mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena itu yang membuat kita keluar dari perselisihan dengan meyakini sholat jamaah wajib. Kemudian senantiasa menempati sholat jamaah secara melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Jadi kita meyakini itu wajib, kemudian juga konsisten dengan apa yang kita yakini, yaitu menjalankan sholat fardu kita secara berjamaah, kecuali jika ada uzur. Maka dengan begitu kita selamat dari perselisihan. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjalankan sholat berjamaah, maka kita berdosa menurut mereka yang mewajibkannya. Iya, tidak apa-apa bagi mereka yang tidak mewajibkan, tapi bagi mereka yang mewajibkan, kita berdosa. Maka jalan keluarnya adalah dengan meyakini bahwasanya sholat jamaah itu wajib. Kapan? Saat kita masih ragu dan rancu. Kita belum memiliki ilmu yang meyakinkan kita. Maka caranya adalah dengan mengambil pendapat yang lebih berat. Sebaliknya, kalau terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, di mana sebagian mereka berpendapat suatu perkara itu haram, sementara yang lain mengatakan perkara itu makruh. Misalnya yang paling mudah kita temui di masyarakat kita adalah perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum merokok. Kita mengetahui saat rokok muncul, kira-kira 3 atau 4 abad yang lalu, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ini tidak kita nafikan. Karena memang faktanya seperti itu. Meskipun semakin ke sini, semakin ke belakang, ketika kedokteran semakin maju dan kedokteran modern buktikan bahwasanya ada bahaya besar di balik dukhon atau tadkhin atau merokok ini, maka kelompok yang mengharamkan semakin banyak.
dan kelompok yang memakruhkan semakin sedikit. Trennya seperti itu. Tapi tetap kita nggak nafikan bahwasanya ada perbedaan pendapat dalam masalah itu. Nah tentunya kalau kita bisa membandingkan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini, kita bisa melihat mana yang lebih kuat ya, dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa membandingkan dalil yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Kemudian kita sampai pada suatu kesimpulan. Hukum yang lebih kuat menurut studi saya adalah hukum A misalnya. Maka itulah yang kita yakini kemudian kita amalkan. Tapi kalau sampai saat kita dihadapkan pada hukum ini kita masih ragu, masih rancu, belum punya hukum yang pasti yang kita tenang dengannya. Maka kata para ulama sikap kita adalah mengambil hukum yang lebih berat. Dalam hal ini adalah yang mengatakan haram. Untuk kemudian kita meyakini itu haram dan tidak melakukannya. Tidak merokok setelah itu. Kenapa? Karena bagi mereka yang mengatakan rokok haram, maka kalau kita merokok berarti kita berdosa. Betul bagi mereka yang mengatakan makruh tidak dosa. Tapi kalau kita melihat sudut pandang mereka yang mengharamkan berarti saat kita merokok kita berdosa. Nah, maka agar kita bisa selamat dari kesalahan, kita selamat dari dosa dengan yakin adalah kita dengan tidak merokok. Meyakini rokok itu haram dan kita tidak merokok setelah itu. Jadi dari hadis ini sebagian ulama mengambil sebuah kaidah fikih, al-khuruju minal khilafi mustahab, keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama itu dianjurkan. Dan caranya adalah dengan mengambil pendapat wajib jika para ulama terbagi dalam pendapat yang mewajibkan dan sebagian mengatakan itu hanya sunnah saja. Dan juga mengambil pendapat yang lebih berat, yaitu yang mengatakan haram. Jika sebagian ulama berpendapat suatu perkara itu haram, sementara sebagian lagi berpendapat suatu perkara itu hukumnya adalah makruh saja. Yaitu kapan ketika kita masih ragu, masih belum punya hukum yang meyakinkan saat kita diuji dengan perkara-perkara tersebut. Dan ini yang dimaksudkan oleh Al-Fudhail bin Iyad dalam perkataan beliau, orang-orang menyangka bahwasanya wara itu berat. Dan tidaklah saya dihadapkan pada dua perkara kecuali saya akan mengambil yang paling berat di antara keduanya. Ya, ini adalah perkataan Al-Fudhail bin Iyad yang senada dengan penjelasan para ulama. Dan hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang merupakan hadis ke-6 dari Arba'in Nawawiyah menjelaskan hikmah dari sikap ini, yaitu sikap menghindari syubhat. Sikap menjauh dari hal-hal yang rancu untuk berpindah kepada hal-hal yang tidak meragukan kita. Di sana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi." Maka barang siapa yang meninggalkan suatu syubhat, barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, berarti dia telah membebaskan agamanya. Ya, dengan sikap seperti itu dia bisa yakin bahwasanya dia akan lepas dari tanggung jawab agama. Artinya beres sudah. Ketika dia meyakini dalam contoh yang kita sebutkan tadi bahwasanya sholat jamaah itu wajib, kemudian dia menepati sholat jamaah, tidak meninggalkan kecuali dengan uzur yang membolehkan untuk tidak sholat jamaah, maka beres tanggung jawabnya insyaallah. Kenapa? Karena kita selamat menurut dua pendapat. Yang mengatakan itu mustahab, Anda sudah melakukan sesuatu yang dianjurkan. Dan bagi mereka yang mewajibkan, berarti kita juga sudah melakukan kewajiban dan tidak berdosa. Sebaliknya saat kita tidak melakukan sholat jamaah tanpa uzur, maka bagi satu pihak memang kita tidak berdosa. Tapi menurut pihak yang lain, kita dianggap berdosa. Maka berarti kita belum selamat. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi. Dia juga telah membebaskan kehormatannya. Jadi nama baiknya, kehormatannya tidak menjadi pembicaraan orang. Kalau kita
meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Artinya, sikap ini kita ambil ketika kita masih ragu dan masih rancu, belum punya keyakinan tertentu, ketika dihadapkan pada suatu permasalahan agama yang harus segera kita putuskan. Sikapnya adalah apa? Sikapnya adalah dengan menjauhi yang syubhat. Ambil sikap yang lebih berat. Ambil hukum yang lebih berat seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Adapun kalau setelah kita melakukan perbandingan, kita melakukan studi, riset, kita temukan bahwasanya pendapat yang lebih ringan adalah pendapat yang membolehkan, maka tidak masalah kita mengambil pendapat yang membolehkan itu. Atau tidak masalah kita mengambil pendapat yang mengatakan sunnah saja dan tidak wajib. Atau mengambil pendapat yang makruh saja dan bukan haram. Jadi enak. Kalau kita sudah sampai tingkat itu, ya sudah kita beramal sesuai dengan apa yang kita yakini. Dan saat nanti kita berhadapan dengan hisab dan perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa jelaskan, ya Allah, ini adalah ilmu yang sudah saya miliki. Sebatas itu ilmu saya. Maka saya beramal sesuai dengan ilmu yang telah Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Kita bisa berhujjah seperti itu. Kecuali kalau dikhawatirkan sesuatu yang boleh menurut kita itu membuat perbincangan di masyarakat. Kenapa? Karena memang masalahnya kontroversi. Kita meyakini boleh, tapi masyarakat umum mengatakan itu enggak boleh. Dan kalau sampai terlihat kita melakukan perkara itu, maka orang akan ribut misalnya. Di sini barangkali kita selamat dari hisab di hadapan Allah. Kita yakin kita akan mampu menjawab pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak selamat dari pembicaraan manusia. Maka di sini kita harus mempertimbangkan hal itu lagi. Kita harus lebih hati-hati lagi. Bisa jadi kita meninggalkannya, padahal kita meyakini itu boleh. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dua contoh dalam hal ini, yaitu apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika suatu ketika beliau bersama dengan Sofiyah, berkhulwat dengan Sofiyah, yang merupakan istri beliau, Sofiyah bintu Huyai. Beliau sedang berkhulwat, maka kemudian lewat sahabat di tempat itu, dan Nabi Muhammad SAW khawatir mereka berpikir yang tidak-tidak. Nah, di sini beliau yakin bahwasanya yang beliau lakukan boleh. Yang beliau lakukan adalah berkhulwat dengan istri beliau sendiri. Bahkan ini adalah ibadah, ini adalah sesuatu yang halal, bahkan bisa menjadi ibadah, bernilai ibadah. Tapi agar tidak menjadi pembicaraan negatif di tengah-tengah para sahabat, agar tidak muncul suudzon, maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat tersebut bahwasanya yang bersama beliau adalah Sofiyah, istri beliau, bukan orang lain, bukan wanita yang asing, bukan wanita yang tidak halal untuk beliau ajak berkhulwat. Beliau menjelaskan hal itu. Kenapa? Meskipun beliau yakin ini adalah Sofiyah, istri beliau, itu halal, tapi beliau mempertimbangkan kehormatan beliau dan nama baik beliau yang bisa jadi menjadi pembicaraan di kalangan para sahabat. Karena seperti yang beliau sampaikan, setan itu bermain. Maka beliau klarifikasi untuk membebaskan kehormatan dan nama baik beliau. Contoh yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Rajab adalah ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu suatu saat berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, dan ternyata ketika beliau baru di tengah jalan, orang-orang sudah bubar karena sudah selesai sholat Jumat. Di sini apa yang beliau lakukan? Beliau bersembunyi di suatu tempat yang tidak terlihat oleh orang. Kenapa? Karena beliau tidak ingin menjadi pembicaraan. Ini Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, pembantu beliau, tokoh ulama dari kalangan sahabat, terlambat sholat Jumat. Orang kadang-kadang masih belum menerima hal seperti itu, padahal yang namanya orang terlambat sholat Jumat alasannya bisa macam-macam. Bisa ketiduran, bisa karena kelamaan di kamar mandi untuk sebuah hajat. Ada berbagai alasan, mungkin orangnya musafir atau baru pulang dari safar. Yang semua uzur itu bisa membuat jatuhnya sholat Jumat atas seseorang. Sehingga ketika dia tidak sholat Jumat atau terlambat sholat Jumat, dia mendapatkan uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
hisabnya di hadapan Allah beres. Dia nggak perlu malu untuk melakukan itu. Tapi ada satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang muslim, yaitu apa? Yaitu kehormatannya di dunia. Ya, kehormatannya dan nama baiknya di hadapan masyarakat. Maka di sini Anas bin Malik meskipun beliau yakin bahwasanya apa yang beliau lakukan itu boleh. Yang beliau lakukan itu karena uzur yang syar'i. Beliau masih bersembunyi, beliau tidak berangkat ke masjid. Karena orang-orang sedang keluar dan beliau justru malah bersembunyi agar tidak dilihat oleh orang. Sampai nanti waktu yang tepat beliau keluar untuk kemudian sholat baik di masjid ataupun di rumah. Jadi dengan meninggalkan syubhat, meninggalkan perkara-perkara yang meragukan dan rancu, insya Allah kita bisa selamat dari hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mempertanggungjawabkan agama kita di hadapan Allah, dan dengan begitu kita telah membebaskan agama kita dan kehormatan kita. Jadi ini adalah hikmahnya. Sebaliknya kalau kita jatuh dalam perkara yang syubhat, maka kita jatuh dalam perkara yang haram. Seperti yang disebutkan dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali ini juga mereview apa yang sudah pernah kita pelajari dahulu sebagai pengingat. Orang yang jatuh dalam syubhat dikatakan jatuh dalam perkara yang haram. Penjelasannya adalah dari dua sisi. Yang pertama, bahwasanya orang yang biasa bermain-main di tempat-tempat syubhat, orang yang biasa berada di tempat syubhat, tidak menghindari, tidak menjauhinya, maka dia akan akrab dengan syubhat, dan tidak lama kemudian dia juga akan akrab dengan perkara-perkara yang haram. Maka sensitivitasnya akan menurun. Akhirnya apa? Dia terbiasa dengan perkara syubhat itu, dan akhirnya juga terbiasa pada perkara-perkara yang haram juga. Nah, ini yang dimaksudkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW kemudian, karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan para raja. Yushiku ayyar ta'afiyah, dia hampir saja jatuh dalam atau menggembala dan masuk dalam tanah larangan para raja itu, di area terlarang, daerah terlarang. Karena dia bermain di sekitar situ, maka lama-lama dia nggak terasa masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Adapun penjelasan yang kedua adalah karena dengan tidak meninggalkan syubhat, tapi malah memilih pendapat yang lebih ringan, memilih hukum yang lebih ringan, bisa jadi kita jatuh dalam perkara yang haram pada hakikatnya. Maksudnya, kita jatuh dalam perkara yang menurut pendapat yang lebih kuat itu haram. Misalnya dalam contoh yang kita sebutkan tadi, ketika kita meyakini bahwasanya merokok itu makruh saja. Bisa jadi pendapat yang lebih kuat, pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan rokok itu haram. Berarti dengan mengambil pendapat yang mengatakan itu makruh, kita sudah jatuh dalam perkara yang haram. Ketika kita akhirnya kemudian kita biasa merokok, kita biasa melakukan hal ini, maka kita sudah melakukan sesuatu yang pada hakikatnya haram. Kenapa? Karena bisa jadi pendapat yang benar, pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan itu haram. Demikian juga saat kita memilih pendapat yang mengatakan itu sunnah saja. Kemudian akhirnya kita tidak sholat jamaah, padahal tidak punya uzur yang syar'i. Maka bisa jadi dengan begitu kita sudah jatuh dalam perkara yang salah. Kita sudah jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena bisa jadi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan sholat jamaah itu wajib. Jadi kalau kita meninggalkan syubhat, berarti kita sudah membebaskan agama dan kehormatan kita. Sebaliknya kalau kita tidak meninggalkan syubhat, maka kita akan jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui bahwasanya meninggalkan yang syubhat ini adalah sebuah derajat yang tinggi. Ini adalah sebuah maqam yang agung.
yang kita dituntut untuk melakukan hal itu ketika kita sudah meninggalkan perkara-perkara yang jelas haram dahulu. Jangan sampai kita masuk dalam pembahasan yang syubhat-syubhat, meninggalkan yang syubhat, sementara perkara-perkara yang haram dan jelas-jelas haram masih belum kita tinggalkan. Ini tidak bisa diterima. Ibnu Umar radhiyallahu anhu suatu saat ditanya di Irak tentang hukum darah nyamuk. Maka beliau mengingkari penduduk Irak yang bertanya seperti itu. Kenapa? Karena baru saja mereka membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, bagaimana mereka bertanya dan membahas tentang darah nyamuk, sementara darah manusia, darah sahabat, darah cucu Rasulullah SAW, darah orang kesayangan beliau, tidak mereka indahkan, tidak mereka hormati. Baru saja kemarin mereka membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan sekarang mereka bertanya tentang hukum darah nyamuk. Ini tidak bisa diterima, kata beliau. Sementara saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, huma raihanataya minad dunya. Keduanya, Al-Hasan dan Al-Husain, adalah dua cucu kesayangan saya. Beliau tidak bisa menerima itu. Jadi tingkat ini adalah sebuah tingkat yang tinggi, sebuah maqam yang agung, yang kita tidak masuk ke dalamnya kecuali setelah kita yakin bahwasanya perkara-perkara yang jelas haram sudah kita tinggalkan dahulu. Adapun kalau kita sudah memastikan diri meninggalkan perkara-perkara yang jelas haram, maka ketika kita membahas tentang wara', membahas tentang syubhat, ya, kita akan dimaklumi oleh para ulama. Itulah waktunya kita berbicara tentang syubhat. Waktunya kita berbicara tentang meninggalkan hal-hal yang syubhat dan meragukan. Seperti yang dilakukan oleh Ibrahim bin Abi Nu'aim, yang disebutkan bahwasanya beliau mensyaratkan pembelian pengikat, ya, tali pengikat sayur ketika beliau membeli sayur. Jadi disebutkan dalam surah beliau bahwasanya Ibrahim bin Abi Nu'aim ini saat membeli sayur, dia mengatakan, saya membeli sayur ini dan saya mensyaratkan tali pengikatnya menjadi milik saya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang kasus ini. Mereka bertanya kepada Al-Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, perlukah seseorang mensyaratkan perlukah seseorang mensyaratkan membeli tali pengikat sayur ketika dia membeli sayur? Tentunya kita mengetahui bahwasanya orang yang menjual sayur tentunya sudah mengikhlaskan tali itu bersama sayurnya. Kita tahu bahwasanya saat kita membeli seikat sayur seharga Rp5.000 misalnya, berarti kita mendapatkan sayur itu dan tali pengikatnya. Nggak perlu dibahas. Maka ketika ditanya tentang hal ini, Imam Ahmad mengatakan, "Ish hadhil masail." Apa-apaan ini? Kenapa hal seperti ini ditanyakan? Maka kemudian para murid beliau bertanya, wahai Imam Ahmad, yang melakukan ini adalah Ibrahim bin Abi Nu'aim. Maka beliau terperanjat kemudian mengatakan, adapun kalau yang membahas hal ini, yang melakukan hal ini adalah Ibrahim bin Abi Nu'aim, maka iya boleh. Maksudnya nggak ada masalah kita membahas hal ini. Karena memang Ibrahim bin Abi Nu'aim sudah sampai tingkat itu. Beliau tahu bahwa Ibrahim bin Abi Nu'aim sudah memastikan beliau meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dahulu, yang jelas-jelas haram beliau tinggalkan. Maka beliau berbicara tentang wara' dalam perkara-perkara yang kecil. Apakah pengikat sayur itu masuk dalam barang yang kita beli atau tidak? Di situ beliau berhati-hati. Beliau mensyaratkan, saya membeli sayur ini beserta tali pengikatnya dengan harga Rp5.000. Beliau syaratkan seperti itu, sebagai bentuk wara' dan kehati-hatian. Maka di sini Imam Ahmad tidak mengingkari. Kenapa? Karena Ibrahim bin Abi Nu'aim sudah sampai tingkat itu. Sebaliknya para penduduk Irak yang bertanya tentang hukum darah nyamuk diingkari oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena baru saja mereka membunuh Al-Husain bin Ali yang jelas-jelas diharamkan.
seorang muslim, sahabat cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh mereka. Kemudian mereka bertanya tentang darah nyamuk. Enggak masuk akal. Demikian juga diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bahwasanya beliau ketika membeli minyak samin, ketika beliau membeli minyak samin yang dibungkus dalam suatu kertas, yang dibungkus dalam secarik kertas, maka beliau mengambil minyak saminnya, kemudian kertasnya beliau kembalikan kepada si penjual sebagai bentuk wara'. Nah, para ulama sebagian melakukan hal ini sebagai bentuk wara', kehati-hatian. Kenapa? Karena mereka sudah sampai pada maqam itu, mereka sudah sampai derajat itu, mereka sudah pastikan bahwasanya mereka tidak membahas hal-hal seperti ini, mereka tidak membahas masalah-masalah syubhat seperti ini kecuali setelah mereka memastikan bahwasanya perkara-perkara yang jelas-jelas haram sudah mereka tinggalkan dahulu. Maka hal tersebut tidak diingkari. Tidak diingkari dari Ibrahim bin Abi Nuaim, tidak juga diingkari dari Ahmad bin Hanbal, karena keduanya adalah para teladan dari kalangan generasi salafus saleh. Ya, dari hadis yang ke-11 dari rangkaian Arba'in Nawawiyah ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah keutamaan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesayangan beliau yang berjasa menyatukan dan mendamaikan dua kelompok besar umat Islam yang sedang bertikai dan berselisih. Kemudian juga salah satu dari dua pemimpin pemuda surga di akhirat kelak. Kemudian yang kedua adalah penegasan sikap seorang muslim ketika dihadapkan pada perkara syubhat dan meragukan. Sikap seorang muslim adalah meninggalkan yang syubhat dan berpindah kepada yang tidak syubhat dan meragukan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya yang dimaksud dengan hal ini adalah mengambil hukum yang lebih berat. Jika ada perbedaan pendapat apakah suatu permasalahan itu hukumnya wajib atau sunnah, kemudian sampai saat kita dihadapkan pada urusan itu kita belum mengetahui hukumnya secara pasti, maka sikap hati-hatinya adalah menganggap itu adalah wajib. Demikian juga ketika ada perselisihan pendapat apakah hukumnya antara wajib, antara haram dengan makruh, maka sikap seorang muslim ketika belum mengetahui hukumnya secara pasti adalah memilih langkah hati-hati dengan mengambil pendapat yang lebih berat, yaitu yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah haram. Itu adalah cara menghindari syubhat dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, bahwasanya hal tersebut kita lakukan ketika kita tidak bisa sampai pada hukum yang meyakinkan. Ketika ilmu kita masih belum lengkap sampai kita dihadapkan pada perkara tersebut. Adapun kalau kita sudah memiliki ilmu yang pasti, yang dibangun atas dalil-dalil yang kuat, maka kita beramal sesuai dengan apa yang kita yakini berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Meskipun barangkali hukum yang kita yakini itu lebih ringan dan bukan hukum yang lebih berat. Jadi kita mengambil hukum yang lebih berat saat kita ragu dan rancu. Yang keempat, bahwasanya hikmah dari meninggalkan syubhat ini adalah yang pertama, kita membebaskan agama dan kehormatan kita. Karena kalau kita jatuh dalam syubhat, maka berarti kita belum membebaskan diri kita dari hisab di hadapan Allah dan juga dari pandangan manusia dan penilaian mereka. Dengan meninggalkan syubhat, kita bisa membebaskan keduanya. Juga karena kalau kita terbiasa jatuh dalam perkara-perkara syubhat, maka lama-lama kita akan jatuh dalam perkara-perkara yang haram dan dosa serta maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini adalah sebuah hukum yang penting. Ini adalah sebuah pokok agama yang ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sehingga menyebutkan dua hadis dengan makna yang mirip. Hadis yang ke-6 dan sekarang hadis yang ke-11. Maka ini menunjukkan pentingnya hal ini bagi kita semuanya. Kita berharap dengan memahami hal ini kita bisa semakin mantap.
kita bisa tahu sikap apa yang kita berikan, sikap apa yang harus kita lakukan saat kita dihadapkan pada perkara-perkara yang meragukan kita. Ya, barangkali ini yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, kepada Ustaz Anas Burhanuddin MA Fidhahullahu ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Dan ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana? Dari hamba Allah di Bogor. Ya, silakan Ibu. Ya, pertanyaannya ini, suami saya kan kerja di pajak. Dan saya tahu itu haram, tapi waktu nanya Ustadz ada yang pernah bilang nggak apa-apa, nggak harus keluar, tapi kalau udah punya usaha yang mapan gitu baru nggak apa-apa keluar. Itu saya ragu-ragu apa harus segera keluar dari pajak apa enggak gitu. Gitu Baik. aja. Ya, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz Ibu. Terima kasih. Ya, jazakallahu khairan. Dan ya. Iya. Kalau kita tidak mengetahui kecuali fatwa yang seperti disebutkan oleh Ibu tadi, ya, bahwasanya orang boleh untuk bertahan di pekerjaan yang sekarang sampai dia bisa mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik. Maka kalau orang tersebut atau ustadz tersebut adalah ustadz yang benar-benar mumpuni dalam ilmunya, maka kita boleh mengikuti apa yang telah beliau fatwakan. Karena kewajiban seorang awam adalah bertanya kepada para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Ketika ibu atau suami ibu sudah bertanya kepada seorang ustadz yang mumpuni dalam ilmu agama, yang layak untuk diambil ilmunya, maka lakukan apa yang beliau fatwakan. Kalau beliau seperti tadi mengatakan bertahan dulu sampai mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik, maka lakukan itu, nggak ada masalah. Berarti penghasilan ibu atau suami ibu selama ini adalah penghasilan yang halal. Tidak masalah. Tapi kalau ibu mendengarkan pendapat yang kedua, ya, tahu suatu ketika mendapatkan ada pendapat yang mengatakan tidak seperti itu misalnya. Nah, kemudian ragu, rancu. Nah, maka di sini kita ada pada kondisi syubhat, ada pada kondisi ragu. Di sini kita berlakukan atau kita terapkan sabda Nabi Muhammad SAW yang baru kita dengar tadi, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Itu kalau kita ada pada kondisi ragu. Namun kalau kita ada pada kondisi yang pertama tadi, kita sudah bertanya kemudian dijawab seperti itu, ya sudah, berarti lakukan itu. Kita tidak berada pada kondisi ragu. Dan itulah yang difatwakan oleh para ulama yang mumpuni seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lain dari para ulama di zaman ini, ketika ditanya tentang suatu pekerjaan yang jelas-jelas haram sekalipun, ya, ini bukan yang rancu, yang jelas-jelas haram, tapi kita belum punya pekerjaan yang lain. Sementara kehidupan kita, kemudian keluarga kita bergantung pada penghasilan dari pekerjaan yang jelas-jelas haram tadi itu. Maka boleh mengatakan boleh bertahan dulu. Boleh mengatakan boleh bertahan dulu sampai kita mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tapi harus ada ikhtiar, harus ada usaha untuk meninggalkan pekerjaan yang lama kepada pekerjaan baru yang lebih baik dan jelas kehalalannya. Jadi seperti itu jawabannya kira-kira. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu yang bertanya di Bogor dan untuk kita semua yang menyimak. Nah, ikhwatal Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore yang berbahagia ini. Silakan. Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Kisaran. Kisaran Sumatera Utara ya Bapak ya? Kisaran Medan. Iya, Medan Sumatera Utara. Iya, silakan Bapak, langsung pertanyaannya. Nah, begini Ustaz, saya ditanya sama orang lain. Saya nggak bisa jawab Ustaz. Pertanyaannya, orang tua Nabi Muhammad SAW itu agamanya apa gitu Ustaz. Jadi saya nggak bisa jawab Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, baik, mohon ditunggu jawaban dari Terima Ustaz. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya, agama orang tua Rasulullah SAW, yaitu ayahanda beliau Abdullah dan ibunda beliau Aminah, ya, adalah agama yang umum dipeluk oleh masyarakat Mekah pada waktu itu, yaitu agama syirik, agama wathaniyah, agama animisme yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ahli sirah, para ahli sejarah menyebutkan bahwasanya di Mekah telah terjadi kesyirikan yang luar biasa. Ada banyak sekali berhala-berhala yang dipasang di Ka'bah sekalipun. Dan itulah agama yang umum berlaku di kota Mekah pada waktu itu. Kecuali ada beberapa orang yang berada di atas fitrah dan mereka mengikuti agama Nasrani yang belum berubah. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal, paman Rasulullah SAW, yang merupakan tempat curhatnya Khadijah dan juga Rasulullah SAW. Di awal-awal beliau mendapatkan wahyu. Disebutkan Waraqah bin Naufal ini dahulu ketika melihat banyak kemusyrikan di Mekah, beliau pergi ke Syam. Syam adalah wilayah di sebelah utara Jazirah Arab yang sekarang ditempati oleh Palestina, Suriah, Jordan dan Lebanon. Ini namanya Syam. Maka di sana beliau mendapatkan ada pendeta-pendeta Nasrani yang masih berada di atas agama tauhid. Ada banyak pendeta Nasrani yang pada waktu itu sudah berubah akidahnya menjadi Trinitas. Karena Trinitas sudah resmi menjadi agama Nasrani sejak tahun 325 Masehi dalam Konsili Nisea. Tapi masih ada sebagian pendeta Nasrani yang berada di atas fitrah. Mereka beribadah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan mereka tidak mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Tidak menganggap Yesus sebagai anak Tuhan. Itu adalah yang diyakini oleh para pendeta di Syam, kemudian diikuti oleh Waraqah bin Naufal. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk pertama kali dan beliau bingung, beliau sangat merasa berat, sangat ketakutan. Beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ini adalah namus, ini adalah malaikat yang dahulu turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kalau seandainya wahai Muhammad, aku masih muda saat engkau berdakwah nanti, maka aku akan membelamu dengan sekuat tenagaku. Itu perkataan Waraqah bin Naufal. Namun orang seperti Waraqah bin Naufal ini jarang, hanya 1-2 di Mekah, tidak banyak. Sedangkan agama yang dominan di Mekah adalah agama syirik, seperti yang disebutkan oleh para ahli sirah. Maka tidak heran ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang ketika ada seseorang yang curhat tentang ayahandanya, dan beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayahanda beliau, maka beliau dengan tegas mengatakan, Abi wa abuka finnar. Ayah saya dan ayahmu itu di neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Jelas-jelas sahih. Ya, beliau mengatakan dengan tegas bahwasanya ayah saya, ya. Abi, jelas Abi. Abi itu bukan paman. Bukan Abu Thalib yang dimaksudkan. Bukan juga Abdul Muttalib. Yang beliau maksud adalah ayahanda beliau Abdullah. Dan ini yang dimaksudkan oleh kata ab dalam bahasa Arab. Tidak perlu kita geser-geser karena makna pertamanya adalah ayahanda saya.
Dan pertanyaannya tentang bapak orang itu, bukan tentang pamannya. Orang yang bertanya adalah bertanya tentang bapak dia. Juga kemudian ditambahi oleh Rasulullah, bapakmu dan bapakku ada di neraka. Hadis riwayat Muslim, silahkan dicek. Maka inilah fatwa langsung, jawaban langsung dari Rasulullah SAW yang dinukil kepada kita dengan sanad yang sangat sahih, ada di Sahih Muslim. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan disebutkan bertentangan dengan hal ini, maka tidak ada satupun yang sahih di antara hadis-hadis itu. Karenanya para ulama, bahkan seingat saya ada nukilan ijma dalam masalah ini, para ulama nggak berbeda pendapat. Di zaman lampau mereka tidak pernah berbeda pendapat tentang hal ini. Baru kemudian pendapat-pendapat yang syadz, yang aneh itu baru muncul di zaman-zaman belakangan, terutama di zaman kita ini. Bagi mereka yang ingin merujuk lagi, silahkan dirujuk dari Sahih Muslim. Hadis ini, abi wa abuka finnar, bapak saya dan bapakmu itu berada di neraka. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti jalan Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak juga jalan Nabi Musa, tidak juga ajaran Nabi Isa alaihissalam, tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui agama seluruh nabi itu satu. Mereka mengajak kepada tauhid, mereka mengajak kepada meninggalkan syirik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, para nabi itu adalah abna'u allat. Mereka adalah anak-anak yang satu bapak tapi beda ibu. Satu bapak artinya adalah intisari ajaran agama mereka sama, yaitu tauhid, memerangi kemusyrikan. Sementara beda ibu artinya barangkali sebagian syariat mereka berbeda. Mungkin tata cara puasanya berbeda, tata cara sholatnya berbeda, namun intisari ajaran agamanya sama. Dan para penduduk Mekah pada masa itu tidak berada di atas agama Nabi Ibrahim, tidak juga agama Nabi Musa atau Nabi Isa, tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan adanya banyak patung yang ada di sekitar Ka'bah pada masa itu, dan itu adalah agama yang dominan. Bahkan keluarga terdekat Rasulullah SAW, ya, Abu Thalib sekalipun, pamanda beliau, ya, kemudian kakek beliau, itu semuanya adalah orang-orang yang musyrik. Itu disepakati. Abu Thalib jelas. Kemudian Abdul Muthalib juga jelas meninggal di atas kekufuran. Maka sebenarnya tidak jauh kalau beliau mengatakan ayahanda saya, yaitu Abdullah, juga musyrik. Nggak aneh. Apalagi kita sudah mengetahui di nabi-nabi sebelum kita bahwasanya ada yang ayahandanya meninggal di atas kekufuran. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahandanya meninggal di atas kekufuran, nggak ada masalah. Nabi Nuh alaihissalam, putra beliau, di atas kekufuran, nggak ada masalah. Terus apa yang aneh kalau seorang Rasulullah SAW, ya, ayahandanya adalah seorang yang meninggal di atas kekufuran? Nggak ada yang aneh, nggak ada sesuatu yang muskil, nggak ada yang perlu kita ingkari. Apalagi paman beliau juga seperti itu, ya, kakek beliau juga seperti itu. Maka inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Silahkan bisa dicek kepada penjelasan para ulama terdahulu, ya. Juga penjelasan Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, ya. Beliau banyak membahas tentang permasalahan ini karena adalah sebuah permasalahan lama yang sudah beres dibahas pada zaman dahulu, sehingga kita di zaman sekarang tinggal ngikut saja sebenarnya, tidak perlu datang dengan pendapat-pendapat yang baru dalam masalah ini. Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya yang berada di kisaran Medan, Sumatera Utara. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pesan singkat. Pertanyaan dari Ummu Lina di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, suami saya akhir tahun ini bertekad untuk resign atau berhenti bekerja dari kantor perusahaannya yang mengandung perkara yang haram. Akan tapi pesangon yang didapat dan juga tabungan kami yang berasal dari perusahaan tersebut rencananya akan kami gunakan untuk kelangsungan hidup kami selanjutnya. Dan bagaimana hukumnya Ustadz? Sebelumnya kami ucapkan syukron atas nasihatnya. Tafadhol Ustadz. Iya, jadi pekerjaan yang harus ditinggalkan itu bukanlah pekerjaan yang mengandung unsur haram, ya. Karena kalau seperti itu sulit, ya, karena kita kadang-kadang ada pekerjaan yang pada dasarnya halal, tapi ada 1-2 transaksi atau ada 1-2 produk
yang haram yang dijual di situ. Ini tidak menuntut seseorang untuk resign atau meninggalkan pekerjaan di tempat itu. Tapi yang dimaksud adalah pekerjaan yang dominan haramnya, atau pekerjaan pokoknya adalah haram, misalnya riba atau menjual khamar atau menjual hal yang jelas diharamkan dalam Islam. Jadi yang core atau bisnis pokoknya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pekerjaan yang menuntut seseorang untuk keluar dari tempat tersebut untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Dan terlepas dari itu, saya nggak tahu pekerjaan yang ditanyakan seperti apa. Ya. Tapi intinya, ketika seseorang sudah niat untuk resign karena ada hal-hal yang tidak nyaman di sana, terutama dalam urusan agama, dan itu dilakukan karena sebelumnya belum punya pilihan yang lebih baik dan sekarang sudah ada pandangan yang lebih baik. Maka seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya apa yang lalu boleh dimanfaatkan. Penghasilan yang telah lalu bisa dimanfaatkan untuk menghidupi keluarga, ya, atau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, atau merintis usaha yang lebih baik karena yang dahulu halal. Dan halal itu bisa jadi pada dasarnya haram, tapi kita boleh masuk di situ karena ada darurat atau karena ada hajah, maka penghasilannya akan menjadi halal. Meskipun bekerja di sana pada dasarnya haram, tapi dibolehkan bagi kita untuk makan dari situ karena kondisinya darurat atau paling tidak ada kondisi hajah. Kita ada keperluan, belum ada pilihan yang lain. Maka dengan demikian, apa yang didapatkan dalam beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir itu halal untuk keluarga ibu, ya, maka boleh dipakai untuk meneruskan kehidupan, ya, atau untuk merintis usaha yang baru. Wallahu taala alam. Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan kami yang masih awam atau belum banyak ilmu ini? Bagaimana kami cara mengetahui bahwa perkara itu adalah perkara yang syubhat ataukah tidak? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran. Iya, perkara syubhat adalah sesuatu yang membuat kita ragu. Jadi sesuatu yang tidak jelas hukumnya karena diperselisihkan di antara para ulama atau karena adanya percampuran antara yang halal dengan yang haram. Ini sudah kita jelaskan dahulu pada syarah hadis yang ke-6, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Kita sudah sebutkan jual beli itu jelas. Kemudian makan daging sapi itu jelas halalnya misalnya. Wa innal harama bayyin. Kemudian yang haram itu juga jelas. Riba itu jelas nggak boleh. Minum khamr itu jelas nggak boleh. Makan daging anjing misalnya juga nggak boleh. Makan daging babi jelas nggak boleh. Itu namanya haram yang jelas. Kemudian di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang banyak orang tidak mengetahuinya. Saat menyebutkan hal ini, Ibnu Rajab menyebutkan contohnya adalah daging yang diperselisihkan hukumnya, seperti daging kuda, atau kemudian daging bagal. Ya, bagal adalah percampuran antara kuda dengan himar, kuda dengan keledai. Atau misalnya daging buaya. Kemudian daging biawak misalnya, atau dob, ya, daging dob bagi sebagian orang. Ya. Dan masalah syubhat ini bertingkat-tingkat dari satu orang ke orang yang lain. Bisa jadi menurut kita syubhat, menurut sebagian ulama jelas hukumnya. Maka yang menerapkan meninggalkan syubhat adalah mereka yang jatuh dalam kondisi ragu ini. Ya, kondisi nggak tenang. Aduh, ini yang kuat yang mana ya? Yang halal yang mana ya? Harta saya yang tercampur ini boleh saya pakai apa enggak? Ini namanya syubhat. Artinya tidak semua orang jatuh dalam syubhat. Ada sebagian orang yang tahu ini ada perbedaan pendapat dalam masalah daging buaya misalnya. Ada perbedaan pendapat dalam
masalah daging kuda. Daging percampuran antara kuda dengan keledai misalnya. Tapi dia sudah membahas hukum-hukum itu dan tahu misalnya ternyata buaya menurut pendapat yang lebih kuat halal. Kuda menurut pendapat yang lebih kuat halal misalnya. Maka dia tidak jatuh dalam syubhat meskipun masalah-masalah itu diperselisihkan di antara para ulama. Yang syubhat adalah mereka yang ada dalam permasalahan ini kemudian belum tahu jawabannya sampai saat dia diuji. Di hadapan dia sekarang sudah dihidangkan daging buaya. Oh, dia pernah dengar sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama membolehkan. Nah, di situ dia sampai dihadapkan pada hidangan itu dia masih ragu. Nggak sempat bertanya kepada ustadz yang mumpuni. Maka itulah kondisi syubhat yang dimaksudkan. Di sini dia mengambil hukum yang lebih berat. Oh, berarti ada yang membolehkan, ada yang mengatakan nggak boleh. Berarti hati-hatinya saya nggak makan dulu. Ini cara bersikap saat kita dihadapkan pada kondisi syubhat. Jadi kondisi syubhat adalah kondisi di mana kita ragu, di mana kita rancu, belum jelas hukumnya, sampai saat kita menghadapi perkara yang diragukan tadi itu. Disinilah waktunya untuk menentukan sikap, yaitu dengan meninggalkan syubhat itu, meninggalkan perkara yang meragukan dengan cara mengambil hukum yang lebih berat. Jadi ini yang dimaksud dengan kondisi syubhat. Jadi tidak semua masalah khilafiyah, tidak semua yang diperselisihkan, tapi masalah-masalah yang sampai saat menghadapi hal tersebut, saat menghadapi masalah tersebut kita masih belum punya jawaban atau hukum yang pasti tentangnya. Kemudian sedikit kembali kepada masalah yang ditanyakan oleh hamba Allah dari kisaran Medan tadi tentang pembahasan apakah ayahanda Rasulullah SAW itu di surga atau di neraka. Ya, sebagian orang mengatakan ini pembahasan yang tidak penting. Kalau tidak penting, kenapa Rasulullah SAW menyampaikannya kepada kita? Kenapa beliau menjawab pertanyaan itu dan menjelaskan bahwasanya ayahanda beliau juga di neraka? Ini adalah sebuah permasalahan akidah yang harus kita yakini, dan perlu diketahui bahwasanya Islam itu secara global ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah hukum-hukum. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ya. Ini adalah hukum-hukum. Cara kita mendapatkan pahala dari bagian Islam yang pertamanya adalah dengan meyakini sesuai dalil, kemudian mengamalkan. Kalau wajib, kita yakini wajib, kemudian kita amalkan. Sunnah, kita yakini sebagai sunnah, kemudian kita memperbanyak dari sunnah itu meskipun nggak masalah kita meninggalkannya. Yang haram kita yakini sebagai haram, kemudian kita wajib untuk meninggalkannya. Itu cara menyikapi bagian Islam yang berupa hukum-hukum. Adapun bagian Islam yang kedua adalah akhbar, kabar-kabar. Semua kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik yang berhubungan tentang surga dan neraka, tanda-tanda hari kiamat, kejadian-kejadian umat terdahulu, kisah para nabi, kita harus mengimani itu semuanya. Termasuk kabar yang beliau sampaikan bahwasanya ayahanda beliau masuk neraka. Ini juga wajib diyakini oleh seorang mukmin yang sampai kepadanya hadis ini dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini sudah sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, yaitu hadis riwayat Muslim, ada di Sahih Muslim. Kita bisa cek itu. Nah, maka ini bukan pembahasan yang kosong dari faedah, tapi kita bisa mendapatkan pahala dari mengimani apa yang telah beliau sampaikan. Sebaliknya, kalau kita tidak mengimani, kemudian mendatangkan syubhat-syubhat yang tidak kuat, yang berdasarkan pada hadis-hadis yang lemah yang dipaksakan untuk disahihkan, maka itu juga bukan sikap yang baik. Itu bukan cara kita menghadapi hadis-hadis Rasulullah SAW. Bukan seperti itu. Seorang muslim itu beriman, kemudian menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah sikap yang paling enak. Jadi kita harus mengimani apa yang telah beliau sampaikan, dan kalau kita tidak mengimani, kita berdosa. Nah, ini adalah cara kita mendapatkan pahala dari bagian Islam yang kedua, yaitu kabar-kabar yang disampaikan oleh
Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun kabar-kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Harus diimani dan tidak boleh kita bantah, tidak boleh kita lemahkan kalau memang hadisnya sahih. Apalagi yang melemahkan adalah hadis-hadis yang tidak lebih sahih daripada hadis riwayat Muslim ini. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua yang menyimaknya. Dan ikhwatal Islam azakumullah, kami coba angkat pertanyaan terakhir di kesempatan sore yang berbahagia ini. Halo? Ya, silakan. Halo? Halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Purwoko di perjalanan. Pak Purwoko, silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Mau tanya ini Ustaz mengenai ahli kitab. Apakah hikmah yang bisa kita ambil dari diperbolehkannya laki-laki Islam untuk menikahi perempuan ahli kitab? Karena di zaman sekarang ahli kitab apakah sama dengan pada saat ayat itu diturunkan? Dan setahu saya ada sahabat Rasulullah yang menikahi ahli kitab, apakah itu masih berlaku sampai sekarang? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan fikih-fikih dan muamalahnya dari menghibah, kemudian dari ijab kabul, apakah sama dengan perempuan muslimah, kemudian sampai melahirkan, punya anak dan lain sebagainya? Bagaimana muamalahnya Ustaz? Karena ada ayat yang menyatakan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana dengan istri yang dari ahli kitab ini Ustaz? Baik. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya, bolehnya seorang pria muslim menikahi wanita muslimah adalah sebuah hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Ini masalah ijma'iyah. Masalah yang para ulama sepakat di dalamnya. Mereka tidak berselisih. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwasanya seorang wanita muslimah tidak boleh menikahi pria kafir, baik ahli kitab maupun musyrik. Jadi ini dua masalah yang ijma. Dua masalah yang disepakati atau ada konsensus di antara para ulama dalam kedua permasalahan ini. Maka kita harus mengambil dua-duanya. Jangan dicampur aduk. Maksudnya jangan kita mengatakan bahwasanya karena seorang pria muslim boleh menikahi wanita muslimah, maka berarti sebaliknya juga boleh. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang pada zaman kita ini. Atau menutup pintu sama sekali untuk pernikahan pria muslim terhadap wanita ahli kitab. Nah, kita harus mengimani dua-duanya. Artinya boleh bagi seorang pria muslim untuk menikahi wanita ahlul kitab, tapi tidak boleh bagi seorang wanita muslimah untuk menikahi pria non muslim. Nah, dari sini kita akan melihat hikmahnya. Apa hikmahnya? Adalah karena seorang wanita itu lebih lemah daripada kaum pria. Dia lebih mudah terpengaruh, ya, dan lebih sensitif, lebih terbawa perasaan dibanding seorang pria. Sehingga seorang pria biasanya akan lebih dominan, dan berpengaruh pada keluarganya lebih daripada istrinya. Maka sebenarnya Islam mengharapkan dengan menikahi para wanita muslimah ini, dengan menikahi para wanita kitabiyah atau ahlul kitab ini, mereka diharapkan suatu saat akan masuk Islam. Itu harapannya seperti itu. Makanya seorang pria yang memilih jalan ini, yang mengambil bolehnya menikahi wanita ahlul kitab, tentunya setelah mempertimbangkan kira-kira dia akan bisa untuk mendakwahi dia kira-kira akan bisa untuk membawa dia kepada Islam. Dia juga insya Allah berharap, ya, wanita ini tidak akan membuat anak-anaknya menjadi kafir kelak. Ya. Kenapa? Karena dia adalah seorang pria yang baik, seorang pria yang punya syakhsiyah atau kepribadian yang kuat.
dia akan bisa menarik istrinya masuk Islam. Ya, tidak justru malah dia tertarik kepada agama si wanita ini, karena kadang-kadang terjadi seperti itu. Dan dia bisa mengkontrol keluarganya sehingga anak-anaknya semuanya nanti akan tumbuh menjadi anak-anak yang muslim. Dia siap untuk itu. Maka dia boleh mengambil jalan itu, tapi dia harus terus berdakwah, terus menyampaikan. Juga membawa nilai-nilai Islam dalam keluarganya. Menyampaikan Islam, kasih sayang kepada istrinya yang masih kitabiyah. Sehingga suatu saat diharapkan dia akan masuk dalam agama ini. Maka mereka pun menjadi sebuah keluarga yang muslimah, yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kenapa? Karena ahlul kitab ini sudah dekat. Jadi Islam membedakan antara ahlul kitab dengan orang-orang musyrikin. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena meskipun mereka juga kafir, tapi mereka sudah lebih dekat. Agamanya sama-sama agama samawi, agama langit. Sama-sama menyembah Tuhan yang Maha Esa, menyembah Allah. Hanya ada beberapa perbedaan-perbedaan yang memang sebenarnya krusial, penting, tapi jelas Islam insaf, Islam proporsional dalam menilai. Tidak menyamakan mereka dengan orang-orang musyrik seperti orang Majusi, orang-orang dari agama selain Yahudi dan Nasrani yang lain. Dibedakan. Makanya kita boleh untuk memakan sembelihan mereka. Kenapa? Karena adanya perbedaan antara mereka dengan orang-orang musyrikin. Dan itu adalah salah satu keadilan dan insafnya Islam. Islam proporsional dalam menilai. Maka kita wajib untuk mengimani hal ini juga. Ya, boleh bagi seorang muslim, bagi seorang pria muslim untuk menikahi wanita kitabiyah. Tapi tidak boleh bagi seorang wanita muslimah untuk menikahi pria non-muslim. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia akan tertarik, dia akan terpengaruh. Kalau sudah kena kebaikan-kebaikan pria tersebut, dia mungkin akan terbawa kepada agamanya. Wal hukmu lil ghalib, dan Islam memberikan hukum untuk prosentase yang lebih dominan. Ya, tentunya di sini yang lebih dominan adalah pria lebih kuat daripada wanita. Meskipun mungkin sebagian wanita akan lebih berpengaruh besar di keluarga. Tapi itu tidak banyak. Yang lebih besar adalah seorang pria akan bisa mengkontrol keluarganya. Makanya mereka yang memilih jalan ini, mengambil rukhsah ini, maka mereka ada tanggung jawab ya untuk bisa mengontrol keluarga, menunjukkan keislaman di tengah-tengah keluarganya, dan juga menyelamatkan seluruh keluarganya dari api neraka. Caranya dengan mengislamkan mereka dan membawa mereka kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian untuk Pak Purwoko yang sedang dalam perjalanan, jawaban dari Ustadz semoga bermanfaat. Dan Khotas Islam Azakumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada. Dan Ustadz, pertanyaan tersebut pertanyaan terakhir di kesempatan ini sebagai ikhtitam atau penutup. Tafadhol Ustaz. Ya, para pemirsa sekalian, hari ini kita belajar sebuah prinsip dalam agama kita yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nampak dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan bahwasanya masalah syubhat ini sering kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Maka ingat bahwasanya ketika kita ada pada kondisi tersebut, kondisi syubhat, kondisi ragu akan suatu hukum, maka inilah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu meninggalkan syubhat tersebut. Dan dengan meninggalkan syubhat itu, insya Allah kita akan selamat dari sisi agama, dari sisi kehormatan kita, dan akan jauh dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengambil nasihat ini dan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan meninggalkan semua perkara syubhat yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian insya Allah kita akan bisa mencapai ridha Allah yang merupakan cita-cita kita semuanya. Demikian, Allahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.